ada 5 hal kita perlu perhatikan. 5 adegan yang perlu perhatikan. Yang pertama yaitu tanah perjanjian. Jadi situasinya ini orang Israel menjadi budak di tanah Mesir, di negara Mesir. Mereka ditindas dan mereka sangat menderita. Ratusan tahun mereka berdoa kepada Tuhan, tolong selamatkan kami, tolong bawa kami ke tanah perjanjian-Mu. Karena Tuhan sudah lama janjikan bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjiannya, itu tanah Kanaan, tanah pendudukan susu dan madu. Dan mereka menanti-nantikan sambil berdoa. Apakah Tuhan menepati janjinya? Tidak ada jawaban. Apakah Tuhan menepati janjinya? Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah menerima janji daripada Tuhan, apakah Tuhan menepati janjinya? Atau masih on progress? Apakah Tuhan akan menepati janjinya? Amin. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang sudah pernah menepati janjinya di dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu akan menepati janjinya di dalam hidup kita juga. Amin. Amin. Yang kedua adalah panggilan Tuhan kepada Moses. Nah, waktu itu Bapak Ibu sudah tahu ya cerita Moses itu seperti apa. Dia lahir, tapi waktu itu orang Mesir membuang bayi-bayi laki-laki, anak-anak laki-laki yang dilahir dari orang Israel itu semua dibuang ke sungai supaya mereka nggak jadi besar dan nggak bisa memberontak seperti itu. Nah, pada waktu itu Musa lahirlah di sebuah keluarga Israel dan dia juga nasibnya harus dibuang ke sungai seperti itu. Tapi dia di dalam basket. Dan siapa yang angkat bayi itu? Yaitu putri Firaun, Raja Mesir. Apakah itu kebetulan? Bukan kebetulan. Nah, itu rencana Tuhan. Sudah lama Tuhan rencanakan bagaimana caranya menyelamatkan orang Israel. Dan dia pilih Musa semenjak dia lahir. Sebelum dia lahir. Dan dia semua rencanakan hal itu terjadi. Putri Firaun dia angkat Musa dan dia membesarkannya di dalam istana. Maka Musa itu bisa dapat pendidikan yang paling bagus waktu itu. Sudah mempersiapkan diri sebagai pemimpin orang Israel yang bisa membawa ke tanah perjanjian. Tapi ketika Tuhan panggil Musa, pertama dia menolak. Oh, saya tidak bisa, tidak mau, saya nggak layak, saya nggak pede. Nanti orang-orang gak mau ikut saya bagaimana? Nah, tapi pada akhirnya dia, iya Tuhan, saya taat. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pernah Tuhan memanggil saudara di dalam pelayanan atau rencana Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara menolak dengan banyak alasan yang masuk akal? Atau saudara menerima panggilan itu? Nah, akhirnya Musa dia menerima panggilan, maka bisa menggenapi janji Allah di dalam sebuah bangsa besar, dan sampai hari ini kita terima berkat itu. Yang ketiga itu 10 tulah. Ada yang ingat apa aja 10 tulah? Nah, ini kan Musa sudah sampaikan kepada Firaun, harus let them go, ya, biarkan kami pergi. Tapi Firaun tidak mau. Kenapa? Karena mereka perlu budak, tidak mau orang Israel pergi. Jadi mengeraskan hatinya, tidak mau. Dan Musa berkata, Tuhan akan memberikan tulah kepada kalian. Nah, Firaun tetap nggak mau. Ini bukan hanya hukuman kepada orang-orang Mesir, tetapi sebenarnya tujuan Tuhan ada yang lebih besar. Karena orang-orang Mesir itu waktu itu menyembah berhala, menyembah sungai, menyembah kodok, menyembah matahari. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah-Allah yang kalian sembah
sungai bisa menjadi darah. Kodok di mana-mana mengganggu orang-orang Mesir, dan juga matahari tidak ada, kegelapan. Melalui semua tulah itu, Tuhan hanya mengatakan bahwa akulah Allah. Amin. Akulah Allah yang menciptakan semua manusia dan memberkati kalian, menyelamatkan kalian. Seperti itu. Yang keempat, nah itu kematian anak sulung. Ada yang berpikir, nah ini Natal, kenapa nggak merayakan dengan kelahiran Yesus, dramanya? Kenapa Musa, kenapa ada Egyptian, kayak gitu ya? Apa hubungannya? Hubungannya erat sekali. Karena inilah alasan Tuhan Yesus lahir. Nah, 9 tulah sudah lewat, tapi Firaun masih mengeraskan hati dan tidak mau membiarkan mereka pergi. Maka Tuhan berkata, ini ada yang terakhir, yaitu semua anak sulung di setiap keluarga akan mati pada malam ini. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, tapi ada satu cara yang kalian bisa selamat, yaitu membunuh domba dan ambil darahnya dan cat di pintu setiap keluarga, setiap rumah, seperti itu. Dan ketika malaikat maut akan melihat darah itu, dia akan pass over, dia akan melewati pintu itu. Dia tidak akan membunuh anak sulung keluarga itu. Nah, jadi Musa dan orang-orang Israel dengan sungguh-sungguh mereka membunuh domba sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka mengecat di pintunya. Tapi orang Egyptian tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi pada malam hari itu? Malaikat maut datang. Semua anak sulung di keluarga Mesir memang meninggal. Tapi siapa yang mengoles darahnya domba tidak meninggal. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan sebuah kebenaran yang sangat penting, bahwa keselamatan bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan latar belakang kita, bukan berdasarkan agama kita, bukan berdasarkan kepintaran atau keuangan kita, tetapi hanya oleh darah domba yang melambangkan darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Supaya kita selamat, bukan kita berusaha baik. Tidak ada orang yang sempurna. Kita sama aja seperti orang Mesir juga, ada dosa. Siapa yang siapa yang tidak pernah dosa? Ya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bersih. Suka menjudge orang, suka ngomen, suka gosip-gosip, ya, suka menyesal, suka membenci, suka bohong-bohong kecil-kecil. Kita nggak ada yang sempurna. Kita bisa diselamatkan hanya oleh darah Tuhan Yesus. Siapa yang percaya akan selamat. Maka Tuhan Yesus harus lahir 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Yang terakhir, yang kelima adalah mukjizat Laut Merah. Orang Israel sudah selamat, mereka keluar dari Mesir. Mereka pikir sekarang sudah aman saja, tidak ada masalah lagi. Tetapi mereka menghadapi masalah yang paling besar, yaitu laut ada di depan mereka. Sedangkan prajurit-prajurit Mesir lagi kejar mereka. Waduh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ini bagaimana? Mereka tanya, kenapa Tuhan terjadi begini? Kan Tuhan yang suruh keluar, Tuhan yang suruh percaya kepada Yesus. Kenapa ada masalah lagi? Masalah sepertinya besar dan tidak mustahil kita pecahkan. Bapak Ibu Saudara, percaya masih ada mukjizat? Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup berbuat mukjizat?
Tuhan sanggup berbuat mukjizat sampai membelah laut. Ini bukan dongeng, bukan legenda ya. Ini fakta, kenyataan yang pernah terjadi dan sedang terjadi di dalam hidup kita dan akan terjadi terus menerus karena Tuhan tidak berubah. Waktu itu laut terbelah, orang Israel melewati tanah kering itu. Mereka melihat di kiri kanan ada tembok air luar biasa. Tapi Bapak Saudara, ada satu hal yang lebih dahsyat, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 2 berkata, Tuhan waktu itu lagi membaptis orang-orang Israel dengan air itu. Ketika mereka melewati Laut Merah, Tuhan membaptis mereka. Ketika mereka terlindung di dalam tiang awan, Tuhan lagi membaptis mereka. Saya terharu membaca itu. Dengan pandangan manusia, laut itu sesuatu masalah besar. Tapi Tuhan taruh laut itu di depan orang itu karena ada rencana yang indah, rencana untuk memberkati, membaptis orang Israel yang pilihan Allah. Ketika kita menghadapi masalah, kita hanya melihat di sisi manusia. Wah, ini masalah besar. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya? Padahal saya sudah pelayanan, sudah percaya. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan bisa pakai masalah itu untuk memberkati kita semua. Amin. Kita akan melihat bersama-sama musical ini yang begitu punya makna dalam. Ada yang sudah hafal dari 1 sampai 5 adgan penting. Yang pertama, tanah perjanjian. Yang kedua, 10 tulah. Panggilan kepada Musa. Yang ketiga, 10 tulah. Yang keempat, kematian anak sulung. Yang kelima, mukjizat Laut Merah. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara menonton dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, karena ini juga persembahan yang istimewa dari semua anak Kids. Dengan berdoa supaya semua orang menonton diberkati. Sekarang mari kita, Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan ya, yang di belakang, karena yang bisa ambil foto hanya di tempat masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan ya. Mari kita akan menyaksikan musical The Exodus. God delivers His people. Tuhan menyelamatkan umatnya. Mari kita berikan